Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Nabi Muhammad juga mati ternyata, wafat. Afa imma tauku tilang qalab tumala aqabikum. Nabi-nabi sebelumnya juga sama, wafat juga. Ada yang wafat karena dibunuh, ada yang wafat karena ya meninggal saja gitu. Dan biasa saja. Jadi artinya orang sehebat Nabi, semulia Nabi harus melewati fase meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat-riwayat dinyatakan mati itu sangat sakit. Tahu dari mana? Ya tadi riwayat tadi. Kan yang tahu hal gaib kan Allah. Allah sampaikan ke Nabi. Nah kita baca itu sangat sakit. Jadi kalau Bapak melihat orang sekarat kelihatan sakit, itu normal. Jangan punya tuduhan, waduh sekaratnya kok kayak gini, jangan-jangan. Nah ini kebanyakan nonton sinetron kalau begini, Pak. Normal orang orang mati sakit itu normal. Katanya kayak dikuliti masih hidup gitu, sakit banget gitu ya. Nah, itu kematian itu versi riwayat yang kita dapati. Tapi kemudian kematian itu bisa tidak sakit kalau kita memang memiliki memiliki sesuatu yang membuat sakit itu hilang. Saya kasih contoh. Kalau ada pisau ke perut, merobek perut itu sakit, Pak. Tapi kalau disuntik infus, suntik bius dulu, dibelah perutnya jadi nggak sakit ya. Prosesnya sama, perut diginin, krek, disobek ya. Tapi dengan adanya bius, jadi nggak sakit. Jadi sebenarnya motongnya sama, tapi dibius jadi nggak sakit. Sama dengan kematian. Kematian itu akan sangat sakit, kecuali kalau kita tanda petik dibius. Biusnya itu apa? Nah biusnya adalah kebaikan kita. Jadi kalau kita baik, nanti mungkin pas meninggal diperlihatkan, ini loh kamu di surga. Gara-gara itulah sakitnya jadi nggak kerasa. Saya kadang nyontoin yang paling gampang itu orang-orang yang suka dengan K-pop tiba-tiba nonton nonton konsernya. Itu mereka rela ngantri lama 1 jam 2 jam. Dan ketika sudah masuk joget-joget, lompat-lompat, kadang keinjak kakinya juga nggak ngerasa sakit, Pak ya. Nggak ngerasa sakit. Ngerasa sakitnya pas selesai konser baru kakinya pada memar gitu. Ada yang kukunya keinjak sakit. Nah, itu karena ada faktor biusnya tadi. Maka kematian yang pasti datang itu nggak usah ditakuti, biasa saja. Yang perlu kita lakukan adalah pastikan ketika kematian itu datang kita bisa antal qauhu ya. Bertemu dengan kematian itu tapi kondisi kita bahagia. Jadi rasa sakit. Contoh lagi betapa rasa sakit itu bisa hilang adalah ibu-ibu yang melahirkan. Itu melahirkan sakit banget. Konon katanya sakitnya kayak tulang diremukin. Saya nggak tahu ada ukuran-ukuran sakit. Tapi segitunya sakit itu ketika bayinya lahir dan bayinya nangis, lalu dibawa dipeluk sama ibunya, itu bisa berkurang rasa sakitnya, bahkan mungkin nggak kerasa sakit. Itu gara-gara bahagia dia nginong, oh bayimu alhamdulillah bayinya sehat, dikasih ke ibunya setelah dibersihkan, lalu ada inisiasi menyusui itu ya, saya nggak tahu istilahnya apa itu perempuan ibu-ibu yang melahirkan tuh bisa melewati rasa sakitnya melahirkan gara-gara melihat bayinya sehat. Jadi ada faktor bius. Kematian juga begitu. Maka yang kita lakukan ya jadi orang baik. Orang baik itu apa? Ya kayak kita ini biasa aja lah gitu. Kita jangan melakukan dosa besar. Kalau ada melakukan dosa kecil ya cepat-cepat minta maaf gitu.